Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Masih kita bersama dengan surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, terdiri dari 110 ayat yang termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil tentang ancaman terhadap kepercayaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ada di ayat 1 sampai ayat 8. Dan kita telah memulai tentang kisah Ashabul Kahfi. Dari ayat 9 sampai 26 itu berkisah tentang Ashabul Kahfi yang pada telah kita ambil ayat 9 sampai ayat 16. Kita akan lanjutkan ke ayat 17 tentang kisah Ashabul Kahfi ini, yaitu para pemuda yang lari mempertahankan agama mereka ke dalam gua dari kejaran orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan ceritanya bahwasanya mereka adalah para pemuda yang termasuk golongan pembesar, anak-anak para pembesar. Dan mereka dipertemukan dengan keimanan mereka, kemudian diminta untuk meninggalkan keinginan atau meninggalkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menolak. Ya, kemudian mereka mencoba lari dari kaumnya, menyelamatkan agamanya untuk bersembunyi di dalam gua. Apa yang terjadi di dalam gua? Udah Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka dalam waktu yang cukup lama. Lalu apa yang terjadi ketika mereka tidur itu sehingga dalam waktu yang lama, tentunya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ada syariat-syariat yang memungkinkan mereka untuk hidup lama. Salah satunya disebutkan di ayat yang ke-17 ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan kamu melihat matahari ketika terbit, ya, condong dari gua mereka itu ke sebelah kanan. Jadi secara syariat. Walaupun tentunya secara akal kita manusia tidak mungkin mereka akan hidup lama, walaupun condongan matahari itu ada di gua mereka dari sebelah kanan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu syariat penyebabnya. Wa tara syamsa idza tala'at tazawwaru an kahfihim dzatal yamin. Jadi kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal. Dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Wa hum fi fajwatin min. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Dzalika min ayatillah. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi dalam hal ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya pintu gua ini itu menghadap ke utara. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat ini bahwa ketika matahari terbit, maka akan condong dari gua tersebut dan yamin, sebelah kanan. Jadi bayang-bayang dari sinar matahari itu berada di sebelah kanan.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dengan Sa'id bin Jubair dari Qatadah, tazawaru maksudnya adalah contoh. Kenapa? Karena yang demikian itu, karena setiap kali matahari semakin meninggi, maka bayang-bayang itu pun berpindah sehingga tidak ada yang tersisa darinya kecuali pada saat zawal. Zawal itu setelah matahari tergelincir, yaitu setelah waktu masuknya waktu sholat duhur. Karena itu kita lihat di sini Allah berfirman wa idza gharabat taqribuhum dzata shimal. Apabila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Maksudnya bahwasanya sinar matahari itu masuk ke gua mereka dari sebelah kiri pintu gua tersebut. Yaitu dari ya, yang berasal dari arah arah timur. Dan ini dalil yang menunjukkan akan kebenaran apa yang disebutkan eh, oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan ini juga ya bisa menjadi bukti yang jelas ya bahwasanya orang-orang yang memperhatikan masalah ini yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang eh, gaya dan juga perjalanan matahari, perjalanan bulan dan bintang itu menunjukkan bahwasanya matahari apa namanya pintu gua itu berada di sebelah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya. Sehingga seandainya pintu gua itu berada di sebelah timur, ya saya tidak ada apa namanya tidak akan ada sinar yang masuk ketika matahari tidak terbenam dan juga tidak ada bayang-bayang itu akan berada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Dan begitu pun sebaliknya, kalau seandainya menghadap barat, saya pada waktu matahari terbit tidak ada sinar yang masuk ke gua tersebut. Tetapi sinar itu akan masuk setelah uh, tergelincirnya matahari itu di waktu berjamaah. Wallahu a'lam. Kemudian di negeri ya, Allah Subhanahu wa taala di sini memberitahukan kepada kita sifat daripada di mana Ashabul Kahfi itu berada. Tidak memberitahukan kepada kita tentang tepatnya secara jelas. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan sifat-sifat daripada tempat itu. Bahwasanya tempat itu Fatara syamsa idza tal'at tazawaru an kahfihim wa idza data yamin wa idza gharabat taqriruhum data shimal wa hum fi fajwatin min. Sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hum fi fajwatin min. Mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Di mana mereka tidak terjangkau oleh sinar matahari. Karena jika sinar matahari itu mengenai mereka, niscaya badan dan pakaian mereka akan terbakar. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dzalika min ayatillah. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah yang petunjuk kepada mereka, mengarahkan mereka untuk masuk ke dalam gua tersebut. Untuk masuk menuju ke dalam gua tersebut yang di dalamnya mereka diberikan kehidupan. Bukan itu saja, sedang matahari juga dan angin dapat masuk dengan leluasa. Sehingga apa? Sehingga fisik mereka itu tetap dalam keadaan yang utuh. Oleh karenanya, ini adalah min ayatillah. Sebagai dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membimbing para pemuda itu untuk menuju kepada petunjuk di tengah-tengah kaum mereka. Karena orang yang telah diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beruntung
orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya dia bersyukur atas petunjuk yang Allah limpahkan kepadanya. Sedangkan kebalikannya orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk sehingga dia tetap dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah lanjutkan wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Wa kalbuhum basitu dira'aihi bil wasil. Sedang anjing mereka menunjukkan kedua lengannya di muka tumbuhan. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa labulta minhum ruban. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan mereka diri. Wala bulita minhum ru'ba. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menidurkan telinga mereka, maka mata mereka tidak tertutup dan tetap terbuka. Sehingga apa? Sehingga tidak mudah rusak. Karena jika tetap terbuka, maka ada udara yang menyentuh mata mereka dan ini membuat lebih lebih langgeng, lebih awet. Oleh karenanya disebutkan di sini wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Dan di sana ternyata ada seekor anjing. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa kalbuhum basitu dhira'ihi bil wasil. Sedangkan anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Zubair dan Qatadah mengumpulkan bahwasanya uh, al-wasit di sini berarti al-fida. Maksudnya adalah halaman. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya anjing mereka itu berbaring dengan menyibukkan kaki ke muka pintu. Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh anjing-anjing yang lain. Ibnu Jurayj mengatakan bahwasanya anjing itu menjaga mereka di pintu gua. Hal itu merupakan kelebihan dan karakternya di mana ia berbaring sambil menyibukkan kakinya ke depan pintu seolah-olah anjing itu menjaga mereka. Jadi duduknya anjing yang berada di luar pintu, duduknya anjing itu berada di luar pintu, disebutkan bahwasanya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Bagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Malaikat juga tidak akan masuk rumah yang di dalam terdapat gambar orang junub dan orang kafir sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Bertemannya anjing menemani orang-orang soleh ini, anjing ini juga mendapatkan keberkahan dengan berteman dengan orang-orang soleh, di mana ia mengalami apa yang dialami oleh mereka, yaitu tidur dalam keadaan seperti itu. Nah, ini pentingnya ya. Nah, ini kita bisa berambil ibrah. Pentingnya kita berteman dengan orang-orang baik. Kalau disebutkan di sini anjing saya mendapatkan keberkahan dengan berteman dengan orang baik, maka bagaimana kita sebagai seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri akal, beri kemampuan untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan anjing disebutkan di dalam Al-Quran bersama dengan mereka orang-orang yang saleh. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa labulita minhum ruba'. Jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Wala bulita minhum ruba'. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap
mereka. Sini Allah Subhanahu wa taala menyelimuti mereka dengan hal-hal yang menakutkan bagi orang yang memandang. Di mana tidak ada seorang yang melihat mereka melainkan akan melarikan diri dari mereka. Karena mereka diselimuti dengan hal-hal yang menyeramkan, menakutkan. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang yang mendekati dan menyentuh mereka sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selesai mereka dari tidur mereka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam terdapat hikmah, hujjah dan juga rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala atas kejadian ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithum. Kemudian mereka sampai pada masanya mereka dibangkitkan dari tidur mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qailun minhum kam labithum. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalaffaq wala yushiranna bikum ahada. Innahum in yadhharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walau tuflihu idzan abada. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka itu saling bertanya di antara mereka sendiri. Kemudian qala qailun minhum kam labithum. Salah seorang dari mereka bertanya kepada teman-temannya, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini yaum au ba'da yaum. Sehari ataupun setengah hari. Berkata yang lain, Rabbu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu ya, untuk pergi ke kota dengan membawa uang yang dulu mereka punyai, uang perak ini, dan hendaklah dia lihat untuk mencari makanan yang lebih suci, lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan tentang halmu kepada seorang. Karena apa? Karena sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melemparmu dengan batu dan akan memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian itu terjadi, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka dari tidurnya. Yang mana dibangunkan dalam keadaan tetap sehat. Keadaan badan, rambut, kulitnya tetap utuh. Mereka tidak kehilangan sedikit pun dari keadaan dan kondisi mereka selama mereka tidur 309 tahun. Sehingga mereka sering bertanya, kapan lebih itu? Sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Sudah berapa lama kita tertidur di sini? Dijawab, qalu labithna yawman aw ba'da yaum. Kita berada di sini sehari atau mungkin setengah hari. Karena apa? Karena mereka masuk ke gua pada permulaan siang dan bangun pada akhir siang. Ya. Makanya dikatakan au ba'da yaum atau setengah hari. Kemudian Allah mengatakan rabbukum a'lamu biman. Rabbmu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang kalian alami karena kalau kalian tidur, kalian tidak akan mengetahui apa yang terjadi pada diri kalian. Karena seolah-olah ya,
Sebagian mereka itu ada keraguan terhadap jawaban teman-temannya ini. Dan ada yang merasa bahwa mereka sudah tidur dalam waktu yang cukup cukup lama. Wallahu a'lam. Kemudian mereka merasa eh, lapar, memerlukan makanan dan minuman. Daripada mencari kapan, berapa lama kita tidur, sekarang udah merasa perlu makanan dan minuman. Akhirnya mereka mengatakan kepada sebagian mereka, fab'atu ahadakum biwarihi. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu itu pergi ke kota dengan membawa uang perak yang ya dulu berada pada diri mereka. Karena pada saat lari mereka membawa uang ini hanya untuk kebutuhan mereka. Fab'athu ahadakum biwarikum hadhihi ilal Madinah. Suruhlah salah seorang di antara kamu pergi kota dengan membawa uang perak ini. Maksudnya kota yang kalian telah pergi darinya, telah lari darinya. Kemudian fal yang ayyuha azka ta'aman. Dan hendaknya dia lihat manakah makanan yang lebih lebih suci, makanan yang lebih baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat An-Nur ayat 21, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka bikum min ahadin abadan." Sekiranya bukan karena Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun dari kamu yang bersih selama-lamanya. Jadi zakat dari sinilah muncul kata zakat, yaitu membersihkan atau menyucikan diri, menyucikan harta kekayaan seorang yang Allah Subhanahu wa taala amanahi harta. Wal yatalaffaf, dan hendaknya dia berlaku lemah lembut, hati-hati dalam pergi dan pulang. Pulangnya adalah berbelanja. Dengan apa? Dengan menyembunyikan diri supaya tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitar. Berusaha untuk bersembunyi. Wala yushkiratna, dan jangan sekali menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Jangan beritahukan keadaan mereka kepada seorang. Karena apa? Karena innahum iyadharu alaikum yarjumu. Karena kalau seandainya mereka dapat mengetahui tempat tempat kamu tidur ini, saya mereka akan merajam kamu, akan melempar kamu dengan batu. Au yu'idukum fi millatihim. Jadi yang lebih bahaya lagi, memaksa kamu untuk kembali kepada agama mereka dengan berbagai macam siksaan. Maksudnya adalah pengikut Dakyanus. Jadi mereka takut kepada pengadut Dakyanus ini, yang takutnya mereka itu menemui mereka. Karena mereka akan siksa dan disiksa agar mereka kembali kepada kekufuran. Ada yang mungkin kuat ya dengan siksaan sehingga mati dari siksaan itu, ada yang mungkin tidak kuat ya, sehingga mungkin keluar daripada apa yang mereka berada di jalan. Sehingga mereka bisa menjadi kafir, tidak kuat dengan cobaan daripada siksaan itu. Karena apa? Kalau seandainya mereka keluar kembali kepada agama yang semula, maka tidak ada keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Walan yuflihu idzan abada. Sehingga kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan ini menjadi poin penting ya untuk kita teguh di dalam hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Bukanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kalau yang belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan jalan yang lurus, berdoa kepada Allah Subhanahu untuk tunjuki jalan yang lurus. Kalau yang telah mendapat hidayah dan berada di jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim ini, doa supaya dia tetap di jalan yang lurus ini. Ya. Karena sebuah uh, apa namanya keistiqomahan di dalam ketaatan itu sesuatu yang sulit, sehingga harus dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan wa kadzalika a'tharta 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ayat ini mulai bercerita tentang ditemukannya mereka oleh orang-orang yang berada di masa itu. Dan demikian pula kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Dan demikian pula kami pertemukan manusia dengan mereka. Mulai kisahnya mulai bertemu dengan manusia. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Agar orang mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan bahwasanya hari kiamat itu suatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Ketika orang-orang itu bersilih tentang urusan mereka, mereka mengatakan, faqalu ibnu 'alaihim bunyana. Jadikanlah sebuah bangunan di atas gua itu. Rabbuhum a'lamu bihim. Dan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjid. Sedang orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika a'tharna 'alaihim. Maksudnya kami perlihatkan Ashabul Kahfi ini kepada umat manusia. Jadi mereka mulai ditemukan. Yang awalnya mereka hati-hati untuk tidak bertemu dengan seorang, tidak mengetahui tempat mereka, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya ditemukan juga setelah mereka dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ibrah, sebagai pelajaran tentang pentingnya untuk tetap tegak di dalam kebenaran apapun yang terjadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Allah sebutkan alasannya agar manusia itu mengetahui bahwasanya janji Allah itu benar. Bahwasanya orang-orang yang pemegang kebenaran, teguh di jalan kebenaran, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai dalil wa ada sa'ata la raiba fiha. Bahwasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Di sini disebutkan bahwasanya orang-orang pada zaman itu mulai dirasuki keraguan terhadap adanya hari kebangkitan. Tentang hal-hal yang berkenaan dengan hari kiamat. Ikrimah mengatakan bahwasanya ada satu kelompok di antara mereka yang mengemukakan bahwasanya yang dibangkitkan hanyalah arwah, bukan jasad. Ternyata di sini Allah menunjukkan bahwasanya Allah mampu membangkitkan Ashabul Kahfi. Jadi sebagai hujjah dan dalil yang menunjukkan bahwasanya yang Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk membangkitkan arwah dan juga jasad. Disebutkan bahwasanya ketika salah seorang di antara mereka itu pergi ke kota untuk membeli sesuatu, untuk mencari makanan, disebutkan bahwasanya ia pergi dengan menyamar dan berjalan kaki, tidak menggunakan tunggangan. Dan juga tidak melalui jalan yang biasanya dilalui oleh orang. Sampai ia jalan sampai di kota. Ada yang menyebutkan bahwasanya kota itu disebut dengan Daksus. Dan ia mengira bahwasanya hal itu baru saja terjadi. Padahal yang kenyataannya terjadi bahwasanya umat manusia telah mengalami pergantian dari kurun dari generasi ke generasi. Setelah bertahun-tahun ya. Dan telah mengalami perubahan yang sangat besar. Sehingga apa? Sehingga ia tidak melihat tanda-tanda dari negeri yang dulu pernah ia kenal. Dan juga dia tidak mengenal seorang pun dari penduduknya. Baik orang-orang khususnya, baik orang-orang yang dia tidak pernah mengenal. Sehingga dia merasa bingung, bertanya-tanya kepada diri sendiri, apa mungkin aku ini waras ya? Atau aku ini bermimpi?
Ya. Sampai dia berkata, wallahi, saya ini tidak gila, tidak bermimpi. Karena baru kemarin sore itu yang dia rasa ya. Karena baru kemarin sore meninggalkan kota ini, dan dia belum mengalami perubahan seperti ini. Dia mengalami perubahan yang sangat sangat drastis. Sampai kemudian dia meninggalkan kota itu mengatakan sesungguhnya untuk bersegera meninggalkan kota ini itu lebih baik dari untuknya. Kemudian disebutkan ia melangkah menuju penjual makanan. Karena tujuannya adalah mencari makanan. Ia menyerahkan uang perak kepada penjual tadi untuk ditukarkan dengan makanan. Maka ketika penjual itu menerima uang perak itu, penjual itu pun menolak. Karena ya ibaratnya mata uang yang tidak biasa mereka gunakan. Sambil ke penjual yang lain, tapi mereka mengatakan mungkin orang ini menemukan harta karun. Karena itu sangat lama ya, 300 tahun lebih. Kemudian dia bertanya tentang keperluannya dan dari mana mata uang itu ia peroleh. Mungkin ia peroleh dari harta karun dan siapa dia sebenarnya. Kemudian dia menjawab bahwasanya aku adalah penduduk negeri ini dan aku tinggal di kota ini baru saja kemarin sore. Kota tersebut terdapat seorang yang bernama Dakyanus. Dan mereka menyebutnya bahwasanya orang ini tidak waras. Kemudian membawa orang ini kepada pemimpin mereka. Kemudian pemimpin mereka itu menanyakan kepadanya tentang keadaannya. Sehingga ia memberitahukan apa yang dialaminya. Yang dia sendiri bingung ya terhadap keadaan yang dialami. Setelah ia memberitahukan hal tersebut tentang dirinya, tentang teman-temannya kepada mereka, maka raja dan juga rakyatnya pada saat itu berangkat bersamanya menuju gua. Setelah sampai di gua tersebut, lalu ia berkata kepada rombongan itu, tunggu di sini. Sampai aku mohon izin kepada teman-temanmu untuk membiarkan kalian masuk. Maka ia pun masuk. Disebutkan bahwasanya rombongan itu tidak mengetahui bagaimana ia masuk gua. Karena Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan berita mereka. Ada yang mengatakan rombongan itu masuk menemui dan melihat mereka. Lalu si raja itu mengucapkan salam kepada mereka, lalu memeluk mereka karena raja itu adalah seorang muslim ya, yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut suatu pendapat, raja itu bernama Yaddusus. Disebutkan raja itu merasa senang dengan mereka, bicara dengan mereka, lalu mereka meninggalkannya dan mengucapkan salam kepadanya dan kemudian kembali ke tempat pembaringan mereka hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka. Wallahu a'lam. Wa kadzalika a'tharna 'alaihi. Dan demikian kami pertemukan mereka dengan manusia. Maksudnya sebagaimana kami menidurkan mereka, maka kami juga membangunkan mereka seperti keadaan mereka semula. Sebagaimana juga mereka diperlihatkan kepada orang-orang yang hidup di zaman itu. Untuk apa? Liya'lam anna wa'dallahi haq wa ada sa'ata la raiba fiha. Agar manusia itu mengetahui bahwa saya janji Allah itu benar dan bahwa saya kedatangan kiamat itu tidak ada keraguan. La raiba fiha. Dalam masalah hari kiamat. Karena disebutkan di sini in yatanaza'una bainahum amrahum. Ketika orang-orang berselisih tentang urusan mereka. Ada di antara mereka yang mempercayai keberadaannya dan ada pula yang mengingkarinya. Maka Allah menjadikan peristiwa yang dialami oleh Ashabul Kahfi ini yang mereka saksikan sendiri itu sebagai hujah yang memperkuat orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka menyebutkan faqalu alaihim bunyan. Sampai-sampai mereka mengatakan dirikanlah sebuah bangun di atas gua mereka. Rabbuhum a'lam. Orang mereka lebih mengetahui tentang mereka.
Maksudnya, tutuplah pintu gua mereka dan tinggalkan mereka dalam keadaan seperti itu setelah mereka meninggal. Kemudian penguasa pada saat itu, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihi masjidan. Orang yang berkuasa atas urusan mereka sesungguhnya akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas. Mengenai hal ini, Al-Imam Ibnu Jarir menyebutkan tentang dua pendapat. Ada yang mengatakan pendapat yang pertama bahwasanya mereka yang membangun itu adalah orang-orang Islam di antara. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang musyrik di antara mereka. Wallahu a'lam. Kemudian mereka boleh berselisih tentang jumlah mereka. Dan insya Allah perselisihan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan pertemuan kita untuk uh, Jumat yang akan datang insya Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kisah Ashabul Kahfi ini adalah mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an dan dibaca sampai dari Nabi sampai hari hari kiamat. Yang mana kita ketahui bahwasanya asal usul daripada cerita Ashabul Kahfi ini dalam pertemuan kita sebutkan bahwasanya tentang pertanyaan kafir Quraisy kepada orang Yahudi. Dia mengatakan, tanyakan tiga hal kepada Nabi Muhammad itu. Kalau dia menjawab, maka dia adalah seorang seorang nabi. Dan Allah turunkan wahyu untuk menjawab itu. Tentang Ashabul Kahfi, tentang kisah Dzulqarnain, dan bisa tentang ruh. Tapi ternyata pertanyaan ini yang ditanyakan bukan tujuannya untuk beribadah. Tapi setelah Allah turunkan, mereka tetap dalam kafirannya. Oleh karena itu, jadi penting bagi kita untuk beriman kepada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar kita tidak seperti orang-orang yang seolah-olah mencari kebenaran di dalam keimanan, tapi kenyataannya setelah kebenaran itu datang, tidaklah juga mengetuk hati kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menetapkan keimanan kita sehingga kita bisa berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.